Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Minggu ini guys adalah minggu yang paling sibuk buat semua sekolah. Kenapa? Karena ada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, tak terkecuali Mugaru. Nah, yang membedakan antara MPLS di Mugaru dan MPLS di sekolah lain itu adalah dokumentasinya teman-teman. Karena kalau di sekolah lain itu kan dokumentasinya sedikit, sepi, senyap, di sekolahnya tuh kayak nggak terjadi apa-apa. Sedangkan kalau di Mugaru nih ya, dokumentasinya itu banyak banget. Jadi semua orang bisa ngelihat kegiatan MPLS di Mugaru tuh kayak gimana sih. Tapi hanya bagi orang yang punya HP dan punya paket data eksklusif di Mugaru TV. Nah, dari dokumentasinya itu kita bisa melihat kualitas sekolahnya nih teman-teman, bagus atau enggak. Nah, kalau misalkan di Mugaru nih ya, kualitas videonya kan bagus banget. Berarti di Mugaru tuh punya alat yang bagus dan juga mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni. Tetapi kalau sekolahnya nggak ada dokumentasinya, terus dokumentasinya jelek, berarti kan alatnya juga jelek dan maaf ya, nggak punya sumber daya manusia yang mumpuni. Teman-teman harus tahu, bukan hanya sekolah yang murah aja, tapi kayaknya ya sekolah yang mahal ini juga nggak punya alat yang bagus dan SDM yang mumpuni. Sini, ikut aku. Lihat ya, ini YouTube-nya Mugaru TV. Kalau aku lihat-lihat ya, kayaknya yang mendominasi konten di YouTube itu adalah Mugaru TV. Lihat ya, ini ada pengenalan ekskul Mugaru, ada visi misi sekolah, pengenalan warga sekolah, ngobras pagi. Bahkan Mugaru ini ya guys, uploadnya itu setiap hari dengan kualitas konten yang bagus semuanya. Dan aku yakin gak ada yang bisa sebagus Mugaru. Maka dari itu teman-teman harus pantengin terus nih YouTube-nya Mugaru, yaitu Mugaru TV, channel YouTube yang inspiratif dan yang paling aktif di dunia. Bahkan mungkin kayaknya di akhirat juga deh. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mwah. Oh my god, Kak Aziza, aku mau ngobrol-ngobrol dulu, boleh kan? Oke, halo. Halo. Kita sudah lama tidak bertemu ya Kak? Iya betul banget Zaira. Kangen sekali. Gimana rasanya Kak Aziza setelah menjadi duta anti narkoba? Alhamdulillah, aku bisa berdiri di SMP Muhammadiyah Tigawaru sebagai duta anti narkoba Kabupaten Sidoarjo di sini. Dan juga bersama pasanganku. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Devan Azran Arieski yang akrab dipanggil Devan. Oh, Kak Devan dan Kak Aziza. Betul. Oke, Kak, aku tuh kepo banget sama kenangannya Kak Aziza selama di presenter Mugaru tuh gimana sih Kak? Untuk kenanganku selama di presenter Mugaru, jujur aja sangat menyenangkan teman-teman, dan juga penuh kenangan yang hangat Kak Zaira. Karena di sana aku menemukan suatu keluarga dan juga aku memiliki pengalaman yang begitu menakjubkan dari lomba. Terus juga aku bisa menghadiri event-event yang begitu menyenangkan dan bahkan aku juga bisa mengambil peran yang cukup besar, yaitu juga untuk pernah menjadi MC wisuda Kak. Oh, seperti itu. Oke, baik. Ya. Kak Aziza kan alumni SMP Mugaru. Kalau Kak Devan alumni mana? Baik, kalau saya sekarang ada di SMA Negeri 4 Sidoarjo. Oh, SMA Negeri 4 Sidoarjo. Betul. Oh, seperti itu. Terus gimana rasanya terpilih menjadi duta anti narkoba? Tentunya perasaan saya yang pertama pastinya bangga ya. Oh, iya, kemudian pastinya ada perasaan, kalau bisa dikatakan teman-teman, derdek gitu namanya. Oh gitu. Gitu. Jadi pasti agak nervous juga karena ini merupakan kegiatan penugasan sosialisasi pertama kita nih sebagai duta anti narkoba Kabupaten Sidoarjo tahun 2025. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong teman-teman.
Oke, karena ini sambil menunggu laptopnya selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Kak. Baik. Aku kan lihat di Instagramnya Kak Aziza itu kan ada karantina. Ya kan? Itu karantina itu berapa hari sih, Kak? Nah, untuk prakarantinanya sendiri aku dapat 30 hari. Dan di situ aku mendapatkan materi-materi tentang kenarkobaan Zaira, dan juga ada wawasan tentang Sidoarjo, dan juga ada ini Kak, tentang sharing-sharing pengetahuan seperti seperti catwalk di dunia pageant, dan juga untuk pengetahuannya kami benar-benar dilatih Kak, karena di sini juga tentunya kami sebagai Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo wajib untuk mengetahui wawasan kenarkobaan. Oh, seperti itu. Dan waktu prakarantina itu tinggal di mana? Nah, untuk prakarantina sendiri kita berada di Disporapar Kabupaten Sidoarjo atau Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata. Oh gitu, berarti itu sama kayak Kak Devan juga. Betul, jadi karena kami ini ikatan dance dinaungi secara langsung oleh Disporapar, jadi kami diperbolehkan untuk latihan di sana, begitu Kak. Oh gitu, itu emang harus diupload ya Kak, kayak prakarantinanya gitu? Baik, betul Kak, karena di situ juga kami terdapat sponsor. Jadi kami juga harus mengupload seperti inilah kegiatan kami secara prakarantina, dan juga untuk mengetahui Kak, kami sebagai finalis Duta Anti Narkoba. Oh, seperti itu. Oke, seru nggak sih Kak prakarantinanya? Oke, Kayak Kak Devan. izin menjabat ya. Iya. Jadi untuk prakarantina sendiri ternyata seru banget karena kita juga pernah mendatangi salah satu yayasan rehabilitasi narkoba yang ada di Sidoarjo, yakni Yayasan Al-Kholiki sendiri. Nah, di situ kita mengetahui banyak banget nih tentang metode-metode rehabilitasi. Kemudian kami juga berkesempatan untuk bertemu langsung dengan mantan penyalahguna narkoba, di mana di situ banyak sekali mantan penyalahguna narkoba yang sedang direhabilitasi secara sosial seperti itu. Oke, baik. Terus gimana sih Kak caranya biar kita itu bisa jadi Duta Anti Narkoba? Nah, untuk caranya sendiri adalah belajar dengan rajin tentunya Kak Zaira. Oke. Dan juga mulai untuk mempelajari tentang wawasan kenarkobaan, dan mulai mempelajari juga bagaimana sih cara menghilangkan narkoba dalam hidup kita. Karena di sini kita juga sebagai kepanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ingin menghimbau para teman-teman dan masyarakat Indonesia agar menjauhi narkoba, karena narkoba sendiri begitu banyak resiko besar yang dapat menghancurkan diri kita sendiri Kak Zaira. Oke, begitu. Kalau dari Kak Devan sendiri bagaimana? Cara kita supaya bisa jadi Duta Anti Narkoba? Cara kita supaya menjadi bisa Duta Anti Narkoba Sidoarjo seperti kita yang berdiri di depan ini, yaitu yang pastinya harus memiliki attitude yang baik. Kan tadi yang pertama dijelaskan ya, harus belajar. Yang kedua harus memiliki attitude yang baik. Yang ketiga harus memiliki tata krama, atau kita harus ramah kepada semua orang. Karena sebagai Duta Anti Narkoba Sidoarjo, kita dituntut untuk ramah kepada semua orang, dan harus ciri khas kita yaitu senyum gigi. Oh, senyum gigi. Berarti kita harus senyum gigi. Betul. Oh, gitu. Kenapa kok harus senyum gigi nih, Kak? Karena senyum gigi merupakan interpretasi kita kepada masyarakat semuanya bahwa kita ini merupakan organisasi yang sangat ramah kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak membeda-bedakan, dan juga senyum gigi itu menginterpretasikan bahwa kita sendiri merupakan organisasi yang fun dan juga untuk mengedukasi kepada masyarakat dengan cara yang sangat-sangat menyenangkan seperti itu. Oh, jadi kalau dari senyum gigi itu tergambarkan, oh berarti kakak-kakak ini tuh ramah, baik, dan menyenangkan. Betul. Oh, seperti itu. Oke, sudah bisa dimulai Pak? Oke, terima kasih ya Kak Devan, Kak Aziza atas waktu Terima bisa kasih diwawancarainya. Selamat ya Kak menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas Kak Zaira dengan pembicaranya dengan asik banget ya. Iya, betul banget Kak Ziza. Lanjut. Baik, setelah ini teman-teman kita akan melanjutkan presentasi kita mengenai kebahayaan nafsa. Nah, tapi untuk judulnya mungkin bakal kita review nanti ya Kak Devan. Betul. Oke, jadi teman-teman, nah ini sudah ada judulnya. Di sini
sini sudah dijelaskan ya bahwa aku pelajar hebat dan aku bebas dari nafza. Sebelum masuk ke materi, baik, sebelum kita masuk ke materi dan juga kita ngobrol-ngobrol sedikit, kita mau ngajak main-main dulu nih kepada teman-teman semuanya. Apakah sudah siap? Masih semangat di pagi ini? Oke. Wow, semangatnya yang penuh membara ya, dan juga antusiasnya sangat terpancarkan dari teman-teman di sini. Oke, kita akan main-main ya Kak Ziza. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuknya berapa kali? Oke. Tepuk 2, tepuk 3. Harus konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2. Oke, sepertinya dengan tepuk itu tadi udah cukup fokus ya. Betul. Nah, sekarang saya mau mengecoh lagi kefokusan teman-teman supaya nanti sewaktu kita menjelaskan dan juga ngobrol-ngobrol bisa lebih fokus. Oke, kalau saya bilang tepuk 1, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang tepuk 2, tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang tepuk 3, tepuknya 1 kali. Sudah siap semuanya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ayo, ada yang salah. Mungkin masih banyak yang belum fokus ya Kak Devan. Iya betul. Karena Kita terlalu ulang sekali semangat. lagi. Kita ulang sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3. Ayo, yang belakang tadi kayaknya ada yang salah deh. Oke. Sebelum itu, karena teman-teman udah pada semangat ya di pagi ini, dan juga kita juga melihat kefokusan teman-teman udah terpancar nih. Dan juga jangan lupa senyumnya diperlihatkan kepada kakak-kakak yang berada di sini. Iya. Yuk coba yuk tiru senyum gigi kita. Senyum. Apakah Senyum. sudah senyum gigi semua ini? Ayo senyum gigi semua. Senyum. Senyum, senyum. Tunjukkan senyummu kepada dunia. Oke, teman-teman, karena udah siap semuanya, udah senyum semuanya. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi, kami mau perkenalan dulu nih, mungkin dari kakaknya terlebih dahulu. Boleh, terima kasih Kak Devan atas permainan yang sangat seru. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, aku Aziza Naila, bisa dipanggil Kak Aziza. Dan aku di sini merupakan Muhammad Deva Nasana Aryaski yang akrab dipanggil Deva, dan kami merupakan Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo tahun 2025. Sebelumnya dari teman-teman ini, apakah ada yang tahu nih Duta Anti Narkoba Sidoarjo itu ngapain aja? Iya, mungkin ada yang mau angkat tangan sharing, Iya betul. atau mungkin mau menceritakan pengetahuannya tentang Ikatan Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo. Apakah ada yang tahu? Nah, kalau nggak ada yang tahu nih Kak Ziza, nanti akan kita jelaskan ya Kak Ziza. Baik, kebetulan banget Kak Devan. Nah, untuk selanjutnya aku juga udah juga antusias banget buat menjelaskan ke teman-teman, karena kan teman-teman juga belum tahu ya apa itu Ikatan Dance. Betul. Nah, Ikatan Dance adalah sebuah organisasi kepemudaan yang telah resmi dinaungi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo dan Disporapar atau Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Sidoarjo. Ikatan Dance memiliki satu tujuan yang sama, yakni untuk menyebarluaskan pengetahuan mengenai bahaya narkoba kepada pemuda-pemudi di Sidoarjo agar mencapai Indonesia bersinar bersih narkoba. Nah, teman-teman mungkin ada yang pernah mendengar Indonesia bersinar? Ayo, siapa mungkin pernah mendengar tentang tagline dari Indonesia bersinar ini? Nah, kalau belum ada yang kenal nih, kita punya jargon. Kalau Betul. kita bilang wujudkan Indonesia bersinar, teman-teman jawabnya bersih narkoba. Sudah siap semuanya? Tangannya sambil mengepal ke atas ya. Oke.
wujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba. Tepuk tangan untuk kita semua. Wow, antusiasnya masih tetap stay ya di sini Kak Devan. Oke, ngomong-ngomong soal narkoba dan juga nabza nih teman-teman. Tadi kan di slide pertama ya, di cover udah dijelaskan kan, udah pada tahu kan kalau ada tulisan yang namanya nabza. Betul. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang mengetahui apa itu nabza? Ayo, mungkin yang pernah mendengar atau mungkin pernah melihat di internet. Teman-teman di sini apakah sudah memegang gadget semua? Baik, beberapa sudah tapi beberapa belum. Tapi mungkin kebanyakan sudah ya Kak Devan. Iya, betul. Karena di sini juga gadget penting banget buat teman-teman di sini untuk belajar. Dan pengetahuan tentang nabza ini juga penting banget buat teman-teman, karena ini sangat penting untuk mencetak masa depan kalian agar masa depan kalian itu gak suram seperti penyalahguna nabza yang ada di Indonesia ini. Ada yang tahu apa itu nabza? Nggak tahu? Gini deh, sepemahaman kalian aja nggak apa-apa. Boleh angkat tangan satu orang buat maju ke depan. Ada yang berani? Oke, kayaknya nggak ada yang tahu nih Kak Aziza. Baik, karena teman-teman belum tahu, kayaknya kita wajib untuk memberitahu kepada teman-teman apa itu nabza dan bagaimana kok bisa berbahaya. Boleh lanjutkan? Jadi teman-teman, nabza itu merupakan sebuah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dimana nabza ini istilahnya itu biasa digunakan untuk jenis atau obat yang menimbulkan efek ketergantungannya sangat tinggi, atau jika dikonsumsi secara berkala akan menimbulkan efek-efek yang jahat kepada diri kita maupun organ-organ dalam tubuh kita gitu. Dan juga untuk nabza ini teman-teman memiliki efek-efek jahat tentunya yang nanti akan dijelaskan oleh kami berdua. Betul banget, karena di sini kita akan menjelaskan nabza dan berbahayanya secara rinci lagi agar teman-teman bisa tahu. Karena tadi kan kita lihat ya, teman-teman mungkin masih ada yang kurang tahu atau mungkin masih belum tahu apa itu nabza, Kak. Betul nih Kak Siza. Boleh dilanjut? Oke, tadi kan udah dijelaskan ya bahwa nabza itu terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, kita akan bedah satu-satu mulai dari narkotika terlebih dahulu nih Kak Siza. Baik, tadi Kak Devan bilang kalau di nabza ada narkotika. Nah, narkotika adalah zat atau obat baik yang dapat diproduksi secara alami maupun sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa sakit, dan ketergantungan. Istilah narkotika juga sering dikaitkan dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Jadi, untuk narkotika sendiri ini adalah obat-obat yang sangat terlarang. Dan juga beberapa narkotika bahkan tidak boleh digunakan untuk alasan apapun, bahkan untuk alasan medis. Nah, tapi untuk narkotika sendiri ada beberapa juga yang masih boleh digunakan, tetapi dengan izin yang sangat ketat dari pihak yang berwenang ya Kak Devan. Betul sekali Kak Siza. Nah, mungkin dari teman-teman nih banyak sekali yang pernah mendengar istilah narkotika baik dari internet maupun dari berita-berita di TV ya Kak Siza. Betul. Dan istilah narkotika ini sering banget muncul terkait dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia nih Kak Siza. Betul. Oke, selanjutnya kan kita udah tahu nih apa itu narkotika. Perlu nggak sih kita mengetahui jenis-jenis narkotika sendiri? Teman-teman mau nggak tahu jenis-jenis tentang narkotika? Kalau perlu, aku mau semangatnya dulu dong kalau gitu. Iya. Kalau saya bilang wujudkan Indonesia bersinar, jawabannya kurang semangat. Sekali lagi, wujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba. Oke, beri tepuk tangan dong untuk kita semua. Sangat semangat ya Kak Devan. Baik, karena teman-teman telah
mengikuti dengan semangat dan juga antusias, maka kita akan lanjut. Nah, teman-teman, di dalam narkotika ini itu ada beberapa golongan, di mana golongan-golongan ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 nih teman-teman. Dan golongan-golongannya diantara yaitu yang pertama, narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 ini merupakan narkotika yang tidak boleh digunakan dalam hal apapun, mulai dari keperluan medis maupun untuk dikonsumsi secara tradisional, itu sangat-sangat dilarang di dalam Indonesia dan hanya diperkenalkan saja kepada masyarakat tentang bahayanya dan secara hukum di Indonesia yaitu diilegalkan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah narkotika golongan 2, di mana narkotika golongan 2 ini merupakan jenis narkotika yang boleh untuk digunakan dalam keperluan medis, tetapi penggunaannya sangat-sangat terbatas. Jadi untuk narkotika golongan kedua ini harus dengan resep dokter yang jelas dan harus pengawasan yang sangat ketat nih dari aparat-aparat, terutama Badan Narkotika Nasional. Kemudian yang ketiga yaitu narkotika golongan 3. Nah, narkotika golongan 3 ini kurang lebih sama seperti narkotika golongan 2, tetapi untuk penggunaannya lebih ditoleransi, yaitu boleh digunakan secara medis, tapi juga sama harus dalam pengawasan dan juga dosis yang sudah ditentukan oleh dokter. Nah teman-teman, tadi kan udah tahu nih narkotika golongan 1, 2, dan juga 3. Sekarang kita bakal masuk ke jenis-jenisnya. Nah, di dalam narkotika sendiri memiliki banyak sekali jenis teman-teman. Nah, yang sering kita dengar adalah ganja. Pastinya aku yakin teman-teman yang ada di ruangan ini pasti mendengar apa itu ganja. Benar kan? Benar. Jadi ganja itu merupakan daun yang tumbuh di Indonesia yang memiliki istilah namanya yaitu cannabis sativa, yang memiliki efek halusinasi dan ketergantungannya sangat tinggi teman-teman. Dan juga narkotika jenis ganja ini termasuk ke dalam narkotika golongan 1, di mana penggunaannya tidak boleh dalam hal apapun teman-teman. Kemudian narkotika golongan 1 juga ada kokain dan juga heroin. Bentuknya teman-teman seperti garam ataupun gula. Jadi untuk misal kita mikroskop nih teman-teman, bentuknya itu seperti padatan-padatan gula yang berwarna putih. Jadi perlu kita waspadai. Selanjutnya, nah di narkotika golongan 1 ada yang namanya putau juga teman-teman. Dan putau ini sama seperti tadi, sama seperti heroin, morfin dan juga kokain. Dan juga kemudian ada narkotika golongan 2, di mana narkotika golongan 2 ini merupakan narkotika yang boleh digunakan secara medis, tetapi penggunaannya sangat-sangat terbatas dan harus dalam pengawasan yang sangat ketat. Di antaranya ada morfin dan juga petidin. Bisa dilihat kan teman-teman, bentuknya di sini yaitu berupa cairan yang dimana penyalahgunaannya atau penggunaannya itu dengan cara injeksi. Ada yang tahu nggak injeksi itu penggunaannya gimanain? Gimana? Oke, betul sekali teman-teman. Injeksi itu digunakan dengan cara disuntik ke pembuluh darah para pasiennya atau kepada para penyalahgunanya. Gitu teman-teman. Selanjutnya, kemudian ada metadon, teman-teman. Metadon ini merupakan sebuah obat batuk yang biasanya sering digunakan dalam keperluan medis juga, tetapi penggunaannya kembali lagi ya harus sesuai dengan resep dokter dan juga pengawasan yang sangat ketat. Jadi jangan sampai dari teman-teman di sini membeli obat-obat yang sudah tertera tadi secara ilegal atau tanpa resep dokter, karena nanti efeknya bakal menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi. Kemudian bagi teman-teman bakal ada kerusakan di bagian otak dan juga organ dalam dari teman-teman sekalian. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada narkotika golongan ketiga, di mana narkotika golongan ketiga ini boleh digunakan dalam keperluan medis dan juga lebih ditoleransi penggunaannya, tapi harus sama seperti yang narkotika golongan kedua tadi. Betul. Yaitu tidak boleh
digunakan secara bebas dan harus sesuai dengan resep dokter. Di mana kodein ini memiliki berbagai bentuk. Yang pertama ada berbentuk kapsul. Nah, udah tahu kan kalau kapsul itu digunakan atau disalahgunakannya gimana? Gimana? Iya, betul, ditelan. Wah, Istilahnya bener-bener ya. Iya, betul sekali Kak Ziza. Istilahnya dalam menelan obat ini yaitu dinamakan oral, teman-teman. Kemudian dari kodein ini juga memiliki bentuk lain seperti morfin tadi, yaitu berbentuk cairan yang disalahgunakan dengan cara injeksi, teman-teman, atau disuntikan kepada pembuluh darah pasien atau penyalahgunanya. Kemudian selanjutnya ada psikotropika atau MDIA yang akan dijelaskan oleh Kak Ziza. Baik, psikotropika golongan 1. Di sini juga ada MDEA. Di sini mungkin teman-teman juga bisa mulai melihat. Di situ seperti ada bungkusan ya. Di dalamnya terdapat bubuk berwarna putih tulang. Nah, di situ MDEA ini juga psikotropika golongan 1, di mana dia adalah psikotropika yang berbahaya, tidak bisa digunakan untuk alasan apapun itu. Nah, untuk efeknya sendiri bagi para penyalahgunanya bisa menyebabkan halusinasi, teman-teman. Nah, kemudian untuk psikotropika ini karena kan sudah jelaskan ya bahwa psikotropika termasuk ke dalam salah satu jenis nafza. Nah, betul. maka dari itu untuk memperdalam pengetahuan teman-teman nih tentang psikotropika akan ada penjelasan di slide selanjutnya. Oke, baik, karena tadi kita sudah mempelajari lebih dalam apa itu narkotika. Nah, selanjutnya di dalam nafza juga terdapat psikotropika. Apa itu psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang secara tiba-tiba, bahkan juga menimbulkan rasa kecanduan kepada para penyalahgunanya. Nah, di mana ini juga sama-sama hal yang berbahaya. Jadi bukan berarti oh, kalau misalkan psikotropika berarti lebih aman ya Kak untuk narkotika. Nah, bukan seperti itu. Mereka juga sama-sama halnya berbahaya. Nah, karena kita sudah mengenal apa itu psikotropika, mungkin untuk jenis-jenisnya apakah teman-teman sudah semangat untuk mengetahui lebih lanjut? Baik, karena jawabannya sudah ya Kak ya. Iya, betul. Tapi tak lihat-lihat yang belakang tadi rame sendiri nih kayaknya. Iya. Iya, betul. Mungkin kita butuh fokusnya lagi ya. Iya. Nah, biar lebih semangat lagi, boleh dong nanti kita bersama-sama tepuk semangat. Betul, tepuk semangat boleh ya. Sudah tahu tepuk semangat itu gimana? Ada yang mau memimpin ke depan? Oh iya, silahkan mungkin yang mau Silakan. memimpin di depan. Mungkin yang ada ganteng di depan ini, silakan mau maju ke depan untuk memimpin. Nggak apa-apa, ayo silakan. Mari kita maju bareng-bareng. Ayo berdiri. Nggak apa-apa, ayo berdiri. Nggak mau dah? Oke. Mungkin dari yang putri nih, yang cewek-cewek mungkin ada yang mau maju. Yang putri, teman-teman Iya. putri mau maju untuk memimpin, tepuk semangat kami. Iya, betul. Kayaknya Kak Iza nggak ada yang mau maju nih, Kak Iza. Baik, mungkin Iya, bisa langsung dilanjut ya Kak ya. betul. Biar mungkin karena teman-teman juga belum tahu Kak tepuk semangat ini seperti apa Kak caranya. Nah, mungkin Oke. Kak Devan boleh dong. Nanti kalau bilang, Kan? kayak kalau saya bilang tepuk semangat, jawabannya semangat. Sudah siap semuanya? Apakah ada yang mau memimpin? Apakah ada yang mau memimpin? Oh, silakan jika mau memimpin tidak apa-apa. Nah itu, Oh. itu kayaknya ada yang mau berdiri Baik, itu. silakan. Ayo silakan. Ayo berdiri. Ayo. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-temannya. Buat teman-temannya yang sudah berani. Baik, silakan. Kenalan dulu. Silahkan perkenalan dulu dan juga asalnya dari mana? Asal sekolah. Perkenalkan, nama saya Kenta Zaferio Wijaya. Asal sekolah saya SD Muhammadiyah Satuaru. Oke teman-teman sekalian, perkenalkan nama aku Bara Juang Putra Arasman, bisa dipanggil Bara.
asal sekolah aku itu sama kayak Kenta, yaitu SD Muhammadiyah Satuwaru. Baik, salam kenal. Mungkin boleh langsung dilanjut ya kak ya. Oke, mungkin ada aba-abanya terlebih dahulu. Teman-teman mau diikuti dengan semangat ya, dan juga antusiasnya dikeluarkan semua. Baik, boleh langsung dilanjut kak. Aku juga. Iya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, terus sekali lagi tepuk semangatnya. Tepuk semangat. 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 Beri tepuk tangan untuk kita semua teman-teman sekalian. Oke, keren sekali ya tadi bebannya Kak sekali, Kenta terima kasih. dan juga siapa? Dan juga Bara. Keren sekali. Tepuk tangan sekali lagi dong buat temen yang di depan. Bisa kembali? Baik, silakan duduk kembali. Iya, terima kasih. Wow, teman-teman juga semangat banget ya Iya, Devon, betul. untuk pagi hari ini. Tentunya. Karena ini MLS hari kedua ya. Betul. Tentunya masih pada semangat-semangat nih untuk mengenal lebih jauh tentang sekolah kita tercinta ini. Wow, baik. Karena tadi teman-teman sudah semangat dan juga fokusnya mulai ke ini ya, ke kita ya, dan juga PPT Iya, kita. betul. Nah, mungkin boleh dilanjut. Untuk jenis-jenis psikotropika apa saja ya? Nah, untuk golongan yang pertama ada pil ekstasi dan LSD. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat gambarnya di sana. Di situ terdapat di golongan 1 pil yang berwarna-warni. Nah, mungkin teman-teman mungkin dalam hati berpikir ya, warnanya lucu-lucu ya, warnanya yang muda dan juga menarik perhatian, dan juga pil ekstasi yang berukuran kecil. Nah, padahal pil ekstasi sendiri memiliki resiko yang berbahaya dan juga efeknya sangat mematikan. Nah, untuk efeknya sendiri kak, bisa menimbulkan halusinasi dan juga membuat kecanduan. Nah, di mana itu bisa merusak cara kerja otak kita yang awalnya mungkin teman-teman di sini bisa belajar dengan lancar atau mungkin ngobrol dengan temannya bisa lancar, tetapi karena pil ekstasi tersebut teman-teman malah jadi hilang semua pemikirannya. Nah, mungkin aku boleh tanya dulu dong, cita-citanya di sini teman-teman apa aja ya cita-citanya? Boleh dong aku tanya salah satu teman-teman di sini. Untuk sharing, cita-citanya apa ya? Mungkin ada yang mau sharing atau angkat tangan? Ada yang mau sharing? Silakan. Mau angkat tangan apa mau ditunjuk nih? Ditunjuk aja. Waduh, ditunjuk. Kayaknya saya mau nunjuk yang suaranya paling keras, apa yang paling keras tadi sih kak? Wow, boleh dong Kak Devan, yang mana itu Kak Devan? Oke, yang mana ya? Ayo dong, kita sharing-sharing tentang cita-cita kamu. Boleh nggak maju ke depan? Iya. Oke. Baik, terima kasih. Apakah boleh perkenalan dulu? Silakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nabahan Alzarang Maulana, bisa dipanggil Alza. Oke. Baik, mungkin boleh sharing cita-citanya apa dan mengapa kok pilih cita-cita tersebut? Saya ingin menjadi TNI karena agar bisa mengabdi negara. Oke, keren sekali. Baik, cita-cita yang sungguh menakjubkan teman-teman. Ingin menjadi TNI, betul? Betul. Wow. Mungkin dari teman-teman di sini apakah ada yang ingin menjadi TNI juga? Angkat tangan. Nggak ada. Oke, keren sekali, keren sekali. Nah, cita-cita teman-teman ini kan sangat-sangat luar biasa ya untuk masa depan kita. Maka dari itu, perlu kita ketahui kalau penggunaan nafza ini sangat berpengaruh kepada masa depan teman-teman sekalian. Jadi, jangan sampai teman-teman sekalian menyalahgunakan nafza ini dengan sembarangan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan dong buat teman kita. Baik, seperti yang kita ketahui sendiri, tadi teman kita yang telah sharing itu cita-citanya ingin menjadi seorang TNI.
di mana TNI sendiri membutuhkan mental yang kuat dan juga fisik yang kuat juga tentunya. Nah, tapi jika teman-teman menyalahgunakan psikotropika, apakah resikonya? Nah, itu bisa merusak tubuh, pikiran, psikis, yang dimana bisa menghilangkan cita-cita kita, Kak Devan. Betul nih Kak Ziza. Jadi jangan sampai ya dari teman-teman ini menyalahgunakan nafsa tersendiri, terutama narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Betul. Nah, untuk selanjutnya ada golongan kedua, ada metamfetamin dan juga amfetamin. Di sini teman-teman bisa lihat juga ada bubuk yang berwarna putih. Mungkin teman-teman berpikir hanya ini cuma terlihat seperti bubuk putih biasa yang terlihat seperti garam atau terlihat seperti gula. Padahal ia adalah bubuk yang sangat berbahaya. Nah, dia sendiri juga dapat menyebabkan ilusi dan juga merusak organ dalam teman-teman. Nah, untuk golongan ketiga terdapat buprenorfin dan kodein. Baik, di golongan ketiga ini sudah mulai bisa digunakan ya Kak Devan. Betul Kak Ziza. Dan juga ada beberapa psikotropika di golongan ketiga ini diperjualbelikan di apotek untuk kebutuhan medis atau kesehatan kita. Nah, tapi ada syaratnya, yakni jika teman-teman ingin membelinya diharuskan untuk membawa surat resep dokter. Betul Kak Devan? Betul Kak Ziza. Betul, karena psikotropika di golongan ketiga adalah obat yang sangat keras Kak. Jadi dibutuhkan surat dokter untuk ke apoteker tersebut. Dan untuk yang terakhir, golongan keempat ada diazepam dan nitrazepam. Nah, di sini juga kedua obat tersebut diperjualbelikan secara bebas di apotek. Tetapi terdapat logo harus menyertakan surat resep dokter, di mana kedua obat itu juga merupakan obat keras dan juga tidak bisa dibeli secara sembarangan. Jadi jika teman-teman ingin membeli kedua obat tersebut di apotek, teman-teman juga harus membawa surat dokter, surat resep agar bisa menjadi bukti untuk teman-teman untuk membelinya. Begitu Kak Devan. Jadi untuk itu kita tidak bisa membeli secara sembarangan dan kita juga nggak bisa memakainya secara sembarangan Kak Devan. Kita harus menggunakannya untuk alasan yang kuat dan juga penting. Begitu Kak Devan. Betul Kak Ziza. Nah, dari teman-teman kan tadi kan udah pada dengerin nih penjelasan tentang narkotika dan juga psikotropika. Ada satu nih yang kurang. Apa kira-kira yang kurang? Wah, apa itu Kak Devan? Ayo, dari nafza tadi kan ada 3 nih. Yang dijelaskan udah ada 2, ada narkotika dan juga psikotropika. Kurang satu lagi nih penjelasannya, yaitu penjelasan tentang apa? Tentang apa? Zat? Iya, betul sekali teman-teman. Beri tepuk tangannya untuk kita semua. Wow, jadi teman-teman mengingat ya materi kita apa hari ini. Iya, betul sekali. Nah, teman-teman, selanjutnya ada penjelasan tentang zat adiktif, di mana zat adiktif ini merupakan salah satu zat yang sering kalian temukan pada kehidupan sehari-hari. Bisa dilanjut? Secara definisi dulu deh, zat adiktif adalah bahan atau zat yang bukan termasuk ke dalam narkotika dan juga bukan termasuk ke dalam psikotropika, yang nantinya jika disalahgunakan akan berpotensi untuk menimbulkan kecanduan yang sangat tinggi. Contohnya, yang pertama ada kafein dan juga selanjutnya ada alkohol dan nikotin. Mungkin dari teman-teman di sini apakah ada yang tahu kafein itu biasa terkandung dalam apa? Oke, keren sekali wawasan dari teman-teman semuanya. Betul sekali, kafein merupakan salah satu kandungan yang ada di dalam kopi, teman-teman. Kemudian ada alkohol dan juga nikotin. Kalau nikotin, teman-teman ada yang tahu? Oke, keren sekali ya wawasan teman-teman. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang jenis-jenis zat adiktif yang sering kalian temui di sekitar kita. Nah, tadi kan udah dijawab nih sama teman-teman. Salah satunya ada yang namanya rokok.
kenapa sih Kak kok rokok ini termasuk ke dalam zat adiktif? Karena kembali lagi teman-teman, rokok ini mengandung yang namanya zat nikotin, di mana nikotin tersebut merupakan satu ke dalam zat adiktif yang menyebabkan kecanduan berlebihan. Jadi teman-teman, sekali kalian menyalahgunakan rokok atau memakai rokok, nantinya kalian nggak dapat berhenti. Dan efeknya bakalan ada di masa depan kalian. Kalian bakal sakit-sakitan dan juga banyak sekali penyakit-penyakit yang tumbuh ketika kalian pada saat tua nanti. Kemudian ada alkohol ini teman-teman. Tentunya dari teman-teman pasti udah tahu kan kalau alkohol sendiri merupakan minuman keras yang sangat berbahaya. Dan tentunya bagi teman-teman di sini jangan sampai ada yang mencoba-coba minum alkohol karena efeknya kurang lebih sama seperti rokok tadi, yaitu di jangka panjangnya pada saat kalian di masa depan nanti seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada lem nih teman-teman. Waduh, kok lem ini termasuk dalam zat adiktif ya? Kak, padahal lem sendiri ini diperjualkan secara bebas dan juga lem ini sangat berguna. Betul, biasanya kan lem digunakan dalam kebutuhan bahan bangunan ya teman-teman. Apakah ada yang tahu nih alasan kenapa lem ini termasuk ke dalam zat adiktif atau termasuk ke dalam jenis nafza? Oke, betul sekali. Dari yang paling depan tadi, yang paling ganteng tadi ya. Oke, beri tepuk tangan dong. Tadi jawaban dari teman-teman kita, yaitu lem ini bisa menyebabkan kecanduan. Benar saya teman-teman. Karena lem ini disalahgunakan biasanya dengan cara inhalasi teman-teman. Ada yang tahu nggak inhalasi itu gimana? Gimana? Oke, keren sekali ya kayaknya Kak Ziza, pengetahuannya sangat luas dari teman-teman di sini. Ya? Iya, betul sekali. Nah, lem ini teman-teman biasa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara dihirup teman-teman. Karena di dalam lem ini ada zat yang namanya aerosol teman-teman. Dan di mana aerosol ini bisa menyebar lewat udara dan menyebabkan kecanduan yang sangat-sangat tinggi. Dan juga aerosol ini nggak cuma terdapat kepada lem aja, tapi juga dari bensin juga. Mungkin kan dari teman-teman di sini ada yang pernah menghirup bensin, ya kan? Gimana baunya? Enak apa enggak? Nah, itu harus dihindari teman-teman, karena di dalam zat yang kalian hirup tadi ada yang namanya zat aerosol yang dapat mempengaruhi psikis kalian di masa depan nanti teman-teman, dan juga akan dapat menimbulkan halusinasi dan juga ketergantungan yang sangat tinggi. Jadi takutnya nanti kalian jika mencoba untuk menghirup lem ataupun menghirup bensin, ditakutkan akan ketergantungan lagi, kayak nggak bisa berhenti gitu teman-teman. Baik nih, kan kita udah mengenal nih semua jenis-jenis dari nafza, mulai dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya. Nah, apa sih yang kurang dari obrolan kita pagi hari ini? Wow, mungkin teman-teman ada yang memperhatikan bahwa seperti ada yang kurang, Kak. Iya. Bagaimana? Tapi sebelum lanjut nih teman-teman, aku pengen salah satu dari teman-teman ada yang mau maju untuk menjelaskan kembali kesimpulan atau hasil catatan yang teman-teman catatkan tadi. Iya, karena di sini aku lihat juga teman-teman mencatat ya sepertinya. Mungkin Iya, betul. Ingin sharing ini Kak yang telah aku catat dari materi yang telah Kakak sampaikan. Mungkin ada yang mau sharing tentang catatannya. Mungkin teman-teman yang Putri ada yang mau sharing. Atau ada yang mau? Putra? Tadi kan yang Putra udah maju berkali-kali nih Kak. Iya. Iya. Nah, aku tuh mau pengen melihat dari teman-teman Putri, pengen tampil juga ke depan. Iya. Dan tadi nih aku ngelihat di pojok kanan kita ini yang aktif sekali untuk menulis catatannya nih. Oke, boleh maju? Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Sesuai sepahaman teman-teman juga tidak apa-apa. Betul, sesuai yang dicatat tadi nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, silakan berdiri maju dulu ke ya. depan. Oke, boleh perkenalan dulu? Namaku dulu ya. Namaku Emma dari 7C.
Dari mana, Kak? Jadi di sini saya akan Iya, ngomong nyatetnya dari mana? apanya? Mulainya yang dari mana? Semua. Dari iya, aja. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tidak apa-apa, sebelum. Iya, sebelum mulai. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan. ingin menjelaskan tentang nafza. Iya. Nafza, Dikatakan lagi mic-nya. Iya. nafza dibagi menjadi 3. Ada narkotika, psikotropotika, Psikotropotika. dan zat adiktif. Iya, betul sekali. Kemudian Narkotika adalah zat atau obat iya, benar. baik digunakan alami atau sintetis. Jenis-jenis narkotika yaitu heroin golongan 1, kokain golongan 2, ganja golongan 3. Betul sekali. Selanjutnya Baik, boleh dilanjut lagi? Ada putau tahu. golongan 1, Iya. Betul. morfin golongan 2, Betul. petidin golongan 3. Betul. Betul. Lanjut ke psikotropika. Bentar. Psikotropika. Zat atau obat yang dapat menurunkan fungsi otak. Betul Jenisnya pil ekstasi, LSD golongan 1, Iya, betul. metamfetamin, amfetamin golongan 2. Selanjutnya yang terakhir zat adiktif. Bentar. Zat adiktif, ayo yang mana tadi? Zat adiktif adalah bahan atau zat, contoh umum alkohol, rokok, lem. Iya, betul sekali. Baik. Keren sekali. Keren sekali, Kak Erma ya. Oke, Wah, boleh tepuk keren tangan dong sekali. buat teman-temannya yang ada di depan ini. Nah, Kak Devan, untuk dari Kak Erma sendiri juga penjelasan dan catatannya sudah sangat lengkap sekali ya Kak Devan. Betul. Nah, Poin-poin penting pun juga sangat tersampaikan. Terima kasih Kak. Nah, kalau udah lengkap nih teman-teman, bisa yuk kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Tapi sebelum itu saya mau dengar semangat teman-teman lagi. Kalau saya bilang tepuk semangat, jawabannya apa? Semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, semangat teman-teman kayaknya sudah mulai terbangun nih Kak Ziza. Baik, betul sekali. Semangatnya sudah mulai terpancarkan juga. Jadi pengen ikutan semangat juga ya Kak Devan. Betul Baik. sekali. Nah, selanjutnya nih teman-teman, karena kalian tadi kan udah mengenal apa itu nafza, yaitu terdiri dari narkotika, psikotropika dan juga zat aktif. Nah, sekarang Kak Ziza akan menjelaskan tentang efek jahat dari nafza tersendiri. Betul, tadi kita sudah memahami ya tentang jenis-jenisnya dari narkotika, psikotropika, bahkan zat adiktif. Nah, sekarang kita perlu mendalami mengenai efek jahat nafza. Ada 3. Yang pertama adalah adiktif, membuat para penyalahgunanya terpaksa memakai terus-menerus dan tidak dapat berhenti. Jadi, walaupun para penyalahgunanya merasa itu adalah barang mahal atau mungkin barang yang mungkin cukup susah untuk didapatkan, tetapi ia akan berusaha dan juga mencari jalan apapun untuk mendapatkan barang terlarang tersebut kembali. Karena apa? Karena ia sudah terlanjur untuk merasakan adiktif tersebut. Dan yang selanjutnya ada habitual, membuat para penyalahgunanya selalu teringat dan cenderung untuk selalu mencari narkoba. Jadi walaupun dimanapun ia berada, ia akan selalu mencari keberadaan narkoba tersebut karena ia sudah terlalu bergantung kepada narkoba, teman-teman. Dan yang terakhir ada toleran, membuat tubuh semakin lama semakin menyatu dengan narkoba. Nah, di mana toleran ini adalah satu hal yang sangat berbahaya, Kak Devan. Dikarenakan kita sudah merasa menyatu dengan narkoba dan juga para penyalahgunanya juga akan merasa tidak bisa hidup dengan narkoba.
Padahal teman-teman di sini juga tahu kan, kalau misalkan kita hidup dengan makan makanan yang sehat dan berolahraga, tetapi karena sifat toleran yang jahat tersebut membuat para penyalahgunanya berpikir ia tidak bisa hidup tanpa narkoba. Wow, Kak Devan, benar-benar sesuai namanya ya Kak. Efek jahat nafza benar-benar jahat sekali, bisa menghancurkan tubuh, psikis kita, bahkan masa depan kita dan cita-cita kita. Nah, tadi kan udah tahu nih efek jahat apa aja sih dari nafza. Lalu saya akan kembali menjelaskan tentang bahaya nafza bagi remaja-remaja seperti teman-teman yang ada di ruangan ini. Yang pertama, yakni ketergantungan. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Ziza tadi ya, bahwa ketergantungan itu yang namanya adiktif. Jadi kalau kalian sekali menggunakan nafza bakal nggak bisa berhenti. Jadi jangan sampai kalian mencoba-coba. Dan juga nafza ini dapat merusak organ tubuh teman-teman kalau teman-teman menyalahgunakan nafza. Jadi semisal teman-teman menyalahgunakan nafza nih, organ-organ yang ada di dalam tubuh teman-teman seperti otak, jantung, paru-paru itu akan semakin lama semakin rusak nih, dan juga akan menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit dari luar dan juga masuknya virus-virus ke dalam tubuh kalian. Betul. Selanjutnya yaitu menurunkan semangat belajar dan juga prestasi. Nah, karena tadi merusak organ tubuh, diantaranya ada otak ya teman-teman. Kalau otak kalian sudah rusak nih teman-teman, dan kalian udah nggak bisa lagi buat belajar, pastinya dapat menurunkan semangat belajar kalian, dan juga prestasi teman-teman bakal menurun dari setiap langkah yang teman-teman lakukan. Betul banget. Dan jadinya jika kalian menggunakan nafza berpotensi akan mengganggu kegiatan belajar dan juga mengajar teman-teman sekalian yang ada di sekolah kita tercinta ini. Kemudian nafza itu juga dapat menyebabkan halusinasi dan gangguan mental. Nah, teman-teman, ini merupakan sikap yang sangatlah berbahaya karena halusinasi itu ketika seseorang mengada-ngada bahwa ada sesuatu tetapi nyatanya nggak ada nih teman-teman. Dan efek gangguan mental ini juga sangat berpengaruh kepada lingkungan masyarakat, terutama yaitu menimbulkan kriminalitas. Jadi efek halusinasi dan gangguan mental ini berkesinambungan dengan kriminalitas. Karena kenapa teman-teman? Kalau orang yang menyalahgunakan nafza ini pastinya perilakunya akan berbeda seperti teman-teman pada umumnya ya. Dan pastinya perilaku-perilaku tersebut diantaranya yaitu kriminalitas, di mana nantinya para penyalahguna narkoba dan juga nafza ini semakin lama akan berusaha nih gimana caranya mendapatkan uang nih, gimana caranya buat beli nafza lagi, dan cara dapetin uangnya biasanya dengan cara yang gak halal teman-teman. Biasanya yaitu dilakukan pembunuhan, copet, dan juga jambret teman-teman. Jadi kriminalitas ini sangat berpengaruh banget kepada masyarakat di sekitar kita. Jadi buat teman-teman di sini sekali lagi jangan sampai menyalahgunakan nafza. Wah, bahaya banget ya Kak Devan. Yang pertama tadi juga ada menimbulkan kriminalitas, di mana itu juga merugikan kita, bahkan juga orang sekitar kita, Kak. Nah, oke teman-teman, tadi kan udah tahu nih bahayanya nafza ke dalam lingkungan-lingkungan remaja seperti kalian ini. Selanjutnya yakni cara nafza masuk ke dunia pelajar. Pastinya di kalangan teman-teman ini kan semuanya pasti pada menjadi pelajar Indonesia yang harusnya nanti di masa depan akan menjadi Indonesia bersinar, bersih narkoba. Betul nggak teman-teman? Betul, oke. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau sedikit flashback ke awal tadi. Kalau saya bilang wujudkan Indonesia bersinar, jawabannya apa? Bersih narkoba. Sudah siap semuanya? Wujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba. Sekali lagi. Wujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba. Oke, beri tepuk tangan dong untuk kita semua. Terima kasih atas antusiasnya teman-teman. Wow, keren sekali Kak. Nah, karena teman-teman sudah semangat, tadi teman-teman sudah mempelajari bahayanya nafza.
Dan juga mengapa sih teman-teman harus mempelajari bahayanya? Karena bisa jadi nafza juga masuk ke lingkungan para dunia pelajar. Nah, bagaimana cara masuknya? Yang pertama, ada ingin coba-coba dan merasa keren. Nah, mungkin teman-teman di sini rasa pengetahuannya sangat tinggi. Nah, karena tadi juga teman-teman juga sudah memegang gadget semua kan? Betul? Betul, apakah teman-teman sudah punya gadget sendiri-sendiri? Baik, karena ada beberapa yang belum, ada beberapa yang sudah, tapi kebanyakan sudah ya Kak Devan? Betul Kak Ziza. Nah, hal tersebut juga bisa mempengaruhi dan juga ada dari terpengaruh media sosial. Nah, karena teman-teman sudah memegang gadget sendiri-sendiri, jadi diwajibkan untuk berhati-hati dalam bermain gadget. Nah, yang selanjutnya ada lingkungan yang tidak sehat. Teman-teman wajib untuk memilih teman-teman yang positif. Dan selanjutnya karena sudah mendapatkan lingkungan yang positif, teman-teman juga harus melakukan kegiatan positif seperti berolahraga dan juga belajar bersama teman-teman begitu. Karena jika kita mendapatkan teman yang mungkin punya pemikiran yang negatif, karena bisa saja kita mendapat ajakan dari teman. Nah, ajakan dari teman ini sangat berbahaya Kak Devan. Betul sekali. Jadi untuk para remaja, khususnya buat teman-teman nih yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, harus diwaspadai. Jadi mulai sekarang teman-teman harus bisa membedakan antara teman yang memang positif dan juga temannya negatif. Nah, betul. Maksud dari kakak-kakak yang berada di sini tuh bukan untuk memilih teman ya, tetapi harus bisa membedakan nih mana teman yang memang berpengaruh pada masa depan kalian yang positif dan juga negatif. Nah, betul. Karena teman itu juga bisa mempengaruhi mental kita dan cara kita bersikap. Oke, teman-teman, kemudian tadi kan udah tahu nih mulai dari bahayanya, efek jahatnya dan juga cara nafza masuk ke dunia pelajar. Nah, selanjutnya nih kita kasih tips buat cara mencegah nafza agar kalian semua terhindar dari nafza. Yang pertama, teman-teman kuncinya harus berani. Karena kenapa? Kunci dari berani karena teman-teman itu nanti bakalan banyak sekali di luar sana yang akan menawarkan nafza kepada kalian semuanya. Teman-teman harus berani untuk menolak. Oh, saya nggak mau, ini barang yang terlarang gitu. Jadi harus berani teman-teman buat menolak ajakan tersebut. Selanjutnya yaitu pilih lingkungan yang positif. Kembali lagi ya, bahwa lingkungannya positif itu terpengaruh sekali kepada penyalahgunaan nafza tersendiri. Jika lingkungannya positif, otomatis penyalahgunaan nafza akan tidak ada di lingkungan kalian. Sebaliknya, jika kita masuk ke lingkungannya negatif, bisa saja nafza ini berpotensi masuk ke lingkungan kita. Selanjutnya yaitu fokus pada hobi dan juga prestasi. Nah, dari teman-teman mungkin di sini memiliki hobi yang sangat-sangat luar biasa nih, seperti olahraga atau mungkin bermain alat musik. Nah, teman-teman bisa fokuskan kepada hobi tersebut supaya teman-teman ini nggak masuk nih atau nggak terjerumus dan nggak ke distract buat masuk ke lingkungan nafza ini. Kemudian harus berani cerita kepada orang tua dan juga guru. Jadi kalau misalnya menemukan lingkungan yang negatif teman-teman, atau misalnya ada teman kita yang menyalahgunakan nafza, harus berani cerita kepada orang tua. Mah, pak, temanku ada yang gini. Atau misalnya cerita kepada guru, bapak, ibu, temanku ada yang gini, ada yang menyalahgunakan nafza, agar nanti pencegahannya dapat dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian aktif di kegiatan sekolah. Nah, dari teman-teman kan udah lihat ya, dari kakak-kakak IPM di belakang. Nah, mereka merupakan salah satu siswa yang aktif di kegiatan-kegiatan sekolah. Bisa dicontoh agar nantinya kalian nggak dapat ke distraksi kepada hal-hal yang negatif kembali. Baik, terima kasih Kak Devan atas tipsnya, begitu bermanfaat. Semoga bisa benar-benar teman-teman di sini mungkin bisa menerapkan ya. Nah, terus bagaimana Kak jika ada teman atau mungkin yang sudah terlanjur terjerumus? Yang pertama, seperti yang Kak Devan sampaikan, kita wajib jujur pada diri sendiri dan berani bercerita ke orang yang terpercaya. Bisa ke guru atau orang tua atau bahkan orang dewasa sekitar yang dapat kalian percaya. Dan yang kedua, cari bantuan profesional, bisa dimulai dari ke puskesmas,
ke klinik rehabilitasi dan juga Badan Narkotika Nasional. Nah, karena tadi teman-teman di sini sudah punya gadget sendiri-sendiri, jadi mungkin juga bisa menyampaikan melalui media sosialnya juga. Dan yang terakhir, bangun lingkungan aktif dan positif. Teman-teman wajib untuk mencari teman-teman positif dan juga melakukan kegiatan hal-hal yang positif agar cita-cita teman-teman tadi yang sudah disampaikan, ada yang ingin menjadi TNI, itu bisa dapat diraih. Begitu Kak Deva. Betul sekali Kak Ziza. Karena teman-teman, kalau kalian jika terlanjur terjerumus, teman-teman harus bisa menyikapi dengan cara yang positif juga. Karena kenapa? Untuk teman-teman yang terlanjur terjerumus nih, atau mungkin diri kalian pribadi dan teman-teman di sekitarnya harus disikapi dengan positif dengan cara harus berani merangkul. Jangan malah dijauhi teman-teman, karena teman-teman yang seperti tadi itu malah butuh dukungan dari kalian agar mereka dapat kembali dan juga kembali pulih kepada lingkungan yang positif kembali. Betul sekali Kak Devan. Nah, itu tadi ya teman-teman, udah saya jelaskan bahwa jika ada teman yang terlibat bagaimana mengajak bicara dengan baik-baik dan bisa meminta bantuan kepada pihak puskesmas ataupun kepada Badan Narkotika Nasional. Tentunya untuk selanjutnya yaitu ke puskesmas dan juga Badan Narkotika Nasional itu harus dengan pengawasan orang tua ataupun orang dewasa yang memang sudah memiliki hak, teman-teman. Betul. Dan perlu diketahui bahwa pengguna nafza itu bukan penjahat, tapi mereka adalah korban yang harus untuk dibantu agar mereka bisa kembali pulih kepada lingkungan yang positif. Betul sekali Kak Devan. Oke, sekarang waktunya ice breaking. Tepuk tangan dong. Wow, karena teman-teman mungkin Oke, di ice breaking. Ya. Iya betul, di ice breaking kita kali ini kita akan bermain yang namanya mitos atau fakta. Jadi nanti dari kami akan ada yang membacakan sebuah pernyataan di mana jawabannya adalah mitos atau fakta yang akan dijawab oleh teman-teman. Nanti bisa rebutan ya buat angkat tangannya. Oke, bisa dimulai Kak Iza buat pernyataan pertama. Baik, yang pertama, boleh dengarkan dengan baik-baik. Pernyataan pertama, nafza hanya berbahaya jika dikonsumsi terlalu sering. Mitos atau fakta? 3, 2, 1. Sekali lagi. Mitos atau fakta? 3, 2, 1. Angkat tangan teman-teman, angkat tangan dulu teman-teman. Mitos atau fakta? 3, 2, 1. Oke, dari adik yang sebelah situ boleh maju ke depan? Iya. Dua pertanyaan aja. Oke. Jawabannya apa nih kira-kira? Jawabannya? Mitos atau fakta? Fakta. Kenapa kok fakta? Mungkin boleh jelaskan alasannya mengapa memilih untuk fakta? Karena dapat menimbulkan ketergantungan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dong buat teman kita yang lain. Baik sekali. Terima kasih. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk nafza sendiri apa tadi Kak Liza? Nafza hanya berbahaya jika dikonsumsi terlalu sering. Nah, teman-teman, nafza itu tadi jika dikonsumsi terlalu sering emang benar itu bakalan berbahaya. Tetapi jika nafza tersendiri dikonsumsi walaupun tidak terlalu sering, sama bahayanya jika sering, teman-teman. Jadi jawabannya adalah mitos. Betul sekali. Karena kenapa? Nafza seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa sekali kita mencoba maka efeknya akan ada di masa depan kalian. Betul. Maupun saat itu juga, teman-teman. Iya, jadi teman-teman perlu diingat lagi ya bahwa narkoba atau nafza walaupun dikonsumsi hanya sekali, tetapi efeknya bisa menghancurkan seluruhnya, bahkan dengan efek jangka panjang. Perlu diingat karena
tidak hanya karena terlalu sering, tapi hanya sekali saja sudah cukup untuk membuat masa depan kita hancur. Betul teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin ada yang masih dibingungkan. Oke, boleh maju ke depan? Baik, silakan. Selanjutnya tidak usah tanya, ada lagi pertanyaan sing ditoy. Baik, silakan. Sebentar. Baik, tidak apa-apa. Tes. Jika ada seseorang yang positif mengkonsumsi narkoba, apa hukuman yang didapatkan oleh pelaku narkoba tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat kritis ya dari teman kita tadi, Iya, keren bahwa sekali deh tapi Kak Devan. betul, jika ada pengguna atau penyalahguna narkoba yang telah mengonsumsi narkoba, apa sih hukumannya? Apakah betul pertanyaan seperti itu tadi? Betul. Oke, teman-teman, kalau ada penyalahgunaan narkoba, sebenarnya tidak ada hukuman pidana yang telah diatur dalam undang-undang, teman-teman. Adanya yaitu untuk penyalahguna dia akan diberikan layanan rehabilitasi secara sosial dan juga secara medis, teman-teman. Di mana rehabilitasi secara sosial itu seperti kita akan bermain-main atau mungkin sosialisasi dengan beberapa masyarakat di sekitar kita agar nantinya dia dapat kembali dan juga dapat dikembalikan ke lingkungan yang lebih positif kembali. Dan juga terkait rehabilitasi medis, teman-teman. Rehabilitasi medis ini dilakukan dengan cara mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh penyalahgunanya agar racun-racun yang ada di dalam tubuh tadi, yaitu narkoba tadi, bisa keluar dan bisa pulih kembali untuk penyalahgunaan tadi. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Apakah sudah terjawab? Oke. Baik, terima kasih Kak Devon atas jawabannya. Baik, tadi karena teman Putra sudah bertanya, mungkin teman Putri ada yang masih dibingungkan? Teman-teman yang Putri mungkin ada yang masih dibingungkan atau ingin bertanya? Sudah cukup? Baik, ingin menambahkan? Oke. Silahkan. Apakah kecanduan narkoba bisa bisa kecanduan seumur hidup apa selama-lamanya? Untuk kecanduan narkoba apakah bisa kecanduannya seumur hidup atau selama-lamanya? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Ini bisa bisa bagi penyalahguna itu bisa. Tapi bisa seumur hidup atau enggak? Jawabannya ya sebenarnya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaannya adalah, apakah para penyalahguna narkoba jika sudah melalui proses rehabilitasi, apakah bisa sembuh dan juga apakah bisa memulai kehidupan normal lagi? Apakah betul pertanyaannya seperti itu? Baik, jawabannya adalah bisa. Para penyalahguna narkoba bisa sembuh dari penyalahgunaan narkoba tersebut dan juga bisa memulai kehidupan normal lagi seperti awal. Tetapi ada satu hal, yakni para penyalahguna narkoba tidak bisa sembuh total dari 100%. Dikarenakan pastinya di penyalahgunaan narkoba ada beberapa organ dalam yang rusak, Kak Devan. Betul sekali. Tetapi untuk rasa kecanduan atau adiktifnya bisa hilang sempurna atau sepenuhnya, Kak. Betul Tetapi sekali. untuk kondisi badannya, khususnya organ dalam, mungkin ada beberapa 100% tidak bisa berfungsi secara sempurna lagi begitu. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Kak Liza, melihat Keren waktu pertanyaan yang hari ini. Iya, betul sekali. Melihat waktu yang sudah lama dan juga sebenarnya sudah cukup siang nih, Kak Liza. Iya. Maka dari itu tentang sosialisasi bahaya nafzah bagi kalangan remaja dapat kami cukupkan. Mungkin bila ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di pikiran teman-teman bisa disampaikan lewat media sosial yang ada
di Ikatan Dasnya bisa lewat Instagram, YouTube dan juga atau TikTok. bahkan di TikTok juga ada. Baik, sebelum kami mengakhiri, kami ingin meminta dokumentasi bersama-sama dengan peserta MPLS. Baik. Mungkin bisa berdiri terlebih dahulu. Iya, saya berdiri kan. Ini yang lain. Oke, kita foto-foto terlebih dahulu ya. Jangan lupa tadi senyum gigi. Gimana kalau senyum gigi? Nah, tunjukkan Oke. senyum gigi yang paling cerah. Oke. Oke. 1, 2, 3. Senyum giginya jangan lupa. Baik, sekarang kita akan membuat video jargon wujudkan Indonesia bersinar, bersih, narkoba. Baik, Sudah siap teman-teman semuanya? masih ingat kan? Masih ingat? Dan jangan lupa semangatnya dikeluarkan semua ya teman-teman. Tangannya mengepal ke atas, teman-teman. Sudah Baik. siap ya? Sudah siap? Baik, silakan. Wujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman atas antusias dan semangatnya pada pagi ini pada materi yang telah kami sampaikan. Untuk ngobrol-ngobrol santai di pagi hari ini dapat kami cukupkan dan kami meminta maaf jika ada salah kata maupun tindakan dari kami yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Maka dari itu, saya memiliki pesan untuk teman-teman sekalian, jangan pernah sekali-kali untuk mencoba nafza. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.